Sekuat apa sih Gabryong sampai seorang Shingen yang brutal pun bisa kalah? Oke lah, nggak usah berlama-lama bersama gue Isam, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, Lukeism chapter 521. Chapter dibuka dengan Haruto yang kaget mendengar ayahnya sendiri bahwa ayahnya menyuruh Jonggun untuk membunuh dirinya. Lalu ayahnya menampar Haruto karena Haruto yang sudah berani menghasut pikiran Jonggun. Jonggun yang akan menjadi pemimpin adalah harapan Yamazaki. Kemudian ayahnya menyuruh Haruto untuk melakukan seppuku. Seppuku ini tradisi bunuh diri dari Jepang. Jika Haruto tidak mau, maka Haruto akan mati di tangan ayahnya sendiri. Haruto berkata bahwa alasan dia harus mati bukanlah untuk kehormatan dan kedisiplinan, tetapi alasannya karena keberadaan dia yang berbahaya bagi Jonggun. Bagi ayahnya, kedisiplinan lebih penting daripada anaknya. Haruto akan mati bukan demi Yamazaki, tapi demi ayahnya. Sebelum melakukan seppuku, Haruto berkata bahwa dia bersyukur karena sebentar lagi dia akan terbebas dari keluarga Yamazaki dengan kematian. Dan ayahnya tidak akan pernah bisa bebas karena ayahnya tidak akan bisa lari dari kedisiplinan. Ayahnya sangat menyedihkan dan itu adalah kata-kata terakhir Haruto. Setelah itu dia melakukan seppuku. Jonggun yang melihat itu diam dan tidak meneteskan air mata karena Jonggun tidak pernah belajar tentang kesedihan. Lalu panel berpindah di mana tiga keluarga dari faksi Yamazaki tidak bisa diam saja karena ketua Yamazaki atau bapaknya Jonggun terlalu lama depresi. Mereka khawatir masa depan keluarga Yamazaki akan hancur dalam sekejap dan alasan mereka bertiga berkumpul adalah untuk mengkudeta ketua Yamazaki. Mereka bertiga setia pada Yamazaki bukan pada ketua. Sebelum melakukan itu, mereka harus mencari penggantinya terlebih dahulu. Dan pilihan mereka bertiga adalah wakil ketua yaitu Yamazaki Shintaro. Mereka berpikir bahwa Yamazaki Shintaro akan menerimanya karena Yamazaki Shintaro hanya peduli pada Yamazaki bukan ketuanya. Tetapi asumsi mereka salah. Shintaro tertawa karena bodohnya mereka yang mau mengkhianati Shingen. Mereka bertiga memberi tawaran yang tidak bisa Shintaro tolak karena hari ini mereka sudah mengumpulkan orang-orang untuk menghabisi Yamazaki Shingen dan begitu juga dengan anaknya yaitu Jonggun. Shintaro yang mendengar itu tertawa kencang karena hal konyol itu. Lalu Shintaro berkata bahwa ketua adalah Yamazaki Shingen, Tora Oni, setan yang tidak bisa diburu. Tikus kecil seperti kalian meskipun berkumpul membentuk pasukan tetaplah tikus. Jika ingin menangkapnya setidaknya harus membawa tentara. Begitupun juga dengan pasukan yang menyerang Jonggun. Semuanya dikalahkan dengan mudah oleh Jonggun. Lalu akhirnya mereka bertiga tadi datang untuk menghabisi Shingen dan mereka juga mengirim anak-anaknya untuk menghabisi Jonggun. Ketika si armor merah sedang mengeluarkan pedangnya sambil berkata bahwa semua ini untuk Yamazaki, tiba-tiba Shingen langsung menghajar wajah si armor merah itu sampai hancur dan akhirnya chapter pun ditutup dengan Shingen yang berkata bahwa kematian itu juga tidak terlalu buruk. Oke guys, chapternya sudah habis dan gimana menurut kalian chapter kali ini? Mungkin chapter kali ini gue meringkasnya lebih singkat ya, menceritakannya lebih singkat tapi nggak apa-apa, mungkin video ini bakalan sedikit. Oke lah, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama yang pengen gue bahas adalah chapter kemarin kan prediksi gue bahwa Jonggun itu tidak membunuh Haruto itu benar ya. Gue juga memprediksikan kalau si Haruto ini tetap mati tapi bukan sama Jonggun. Nah itu juga benar karena Haruto melakukan seppuku ya, atau tradisi Jepang bunuh diri demi suatu kehormatan gitu, etika tradisi Jepang gitulah. Nah itu prediksi gue. Dan yang kedua itu gue curiga sama Shintaro nih. Gue nggak tahu, gue tuh curiga aja sama Yamazaki Shintaro ini. Dia tuh kayaknya bakalan berkhianat. Kenapa gue bisa berasumsi seperti itu? Ini hanya teori ya, bisa salah bisa benar. Kalau misalkan teori gue benar ya gue merasa senang gitu ya, tapi kalau salah ya udah aja ya, jangan dihujat gue. Nah kenapa alasannya gue bisa curiga kalau Shintaro ini berkhianat? Gue curiganya karena dia ini tidak menghalangi ketiga keluarga ini yang tadi mau mengkudeta si Shingen. Kenapa dia membiarkan mereka bertiga untuk melakukan kudeta gitu? Maksud gua kalau misalkan bawahan dari suatu kerajaan itu, maksudnya kayak wakil itu, dia bakalan ngelindungi si ketuanya gitu ya. Kalau misalkan ada yang mengkudeta, dia bakalan menghalangi gitu. Setidaknya dia dulu lah yang lebih baik mati daripada ketuanya gitu kan. Nah itu gue curiga di situ. Dia bilang bahwa seharusnya bawa tentara untuk menghabisi Shingen ini. Dia tidak mau ikutan kudeta karena dia tahu kalau Shingen ini kuat gitu.
Nah, terus gua mau bahas selanjutnya lagi, yaitu si Gabrong ini nih sekuat apa sampai si Shingen ini kalah gitu ya. Dengan kalian bisa lihat sendiri di chapter ini, style bertarungnya si Shingen ini lebih brutal dari Jonggun ya. Dia cabutin tangan bawahnya udah kayak cabut ubi cuy. Gila gitu kan. Maksud gua, wow, gila Gabrong sekuat apa ya. Tapi kan ini belum diceritakan kan, si Shingen ini kalahnya dari segi apa. Bisa jadi si Shingen ini kalahnya dikepung gitu ya sama seluruh anggota Fish Gang ini. Bisa jadi cuma bukan by one gitu, bukan Gabrong versus Shingen, bukan one by one. Siapa tahu Shingen lawan banyakan, kita kan nggak tahu ya. Nah, terus yang pengen gue bahas lagi itu yaitu hilangnya tangan Elite. Bisa jadi si Elite ini tangannya hilang itu sama si Shingen ini, karena si Shingen ini sekuat ini. Kita kan di sini juga lihat stylenya itu ya, brutal banget. Dan style fight-nya itu kayak mencabuti tangan-tangan gitu ya, kayak semuanya dirombak gitu. Nah, bisa jadi si Elite ini tangannya hilang tuh sama si Shingen. Bisa jadi ya, ini cuma teori aja. Nah, terus mungkin ini pembahasan yang terakhir, yaitu katanya ya, nama Jonggun ini itu nama Jepangnya itu Yamazaki Yuzuru. Ini gue baru denger aja, gak tahu benar gak tahu nggak. Katanya ini di-spill secara langsung sama PTJ, bukan di-spill. Kalau di-spill di cerita belum ya, tapi kita nggak tahu ya, karena sampai saat ini pun masih pakai Jonggun, Yamazaki Jonggun gitu. Oke lah, mungkin untuk video kali ini cukup segitu aja. Ya kayaknya singkat banget, karena ya ceritanya emang kayak gitu, fokus ke kudetanya doang nih. Oke lah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.